Membuka usaha sampingan bagi sebagian kalangan selebritis mungkin bukanlah sesuatu hal yang baru. Namun jika karena usaha sampingannya itu si artis diterpa gosip, itu baru lain ceritanya. Itulah sekelumit cerita pahit yang sekarang ini tengah menerpa mantan penyanyi cilik Enno Lerian. Awalnya beberapa waktu lalu, Enno bersama seorang temannya berniat membuka sebuah usaha di Bali yang rencananya akan dimulai pada bulan Juni nanti. Dan sejak saat itu, Oh nggak suka karena emang saat itu belum jelas ya. Kita sekolah kesenian, keluar jadi apa, mau ngapain emang sama sekali belum jelas. menyadari kedua orang tuanya kurang begitu menyetujui pilihannya, maka anak keempat dari 7 bersaudara pasangan Herman Anggadipura dan Yomi Rodiah itu bertekad untuk hidup di Jakarta secara mandiri. Saya masuk kuliah pertama, itu masih orang tua yang membantu, semester pertama. Semester kedua sampai kuliah saya selesai, itu saya membiayai sendiri. Tapi untuk bisa mewujudkan keinginannya hidup mandiri, banyak cobaan cukup berat yang harus ia jalani. Pernah saya 1 tahun itu tinggal di kampus, karena saya nggak sanggup bayar kontrakan, gitu. Karena kontrak sekali 2 kali pasti diusir sama ibu kontrakan tuh. Orang tua saya taunya saya kos, gitu. Tapi pernah orang tua saya datang ke tempat kos saya udah nggak ada. Bapak saya sampai, wah ini ini bapaknya nih. Wah kebetulan pak, anak bapak tuh udah nggak bayar 2 bulan. Terus sekarang anak saya di mana? Akhirnya saya ke kampus. Saya lagi tidur di kampus tuh dalam keadaan sakit, dalam keadaan demam tinggi. Bapak saya datang, kaget. Itu mengharukan sekali kejadiannya. Itu tadi kiat Dery dalam mengatasi ketidakmampuan memiliki tempat tinggal. Lalu bagaimana soal mencari isi perut? Untuk soal ini rupanya Dery pun punya cara. Di depan tuh ada yang namanya gedung Geraha Bakti Budaya, gedung pertunjukan. Dan setiap hari tuh selalu ada pertunjukan di situ. Dan pasti akan ada yang dibuat panggung. Setiap kita bantuin bikin panggung, nah itu kita dapat makan di situ, dapat nasi bungkus. Melihat begitu kerasnya tekad sang anak untuk menuntut ilmu dan hidup mandiri, akhirnya mereka mendukung penuh Dery untuk mewujudkan cita-citanya. Sejak saat itu, Dery makin giat kuliah dan kerap terlibat dalam pertunjukan teater di kampusnya. Sampai akhirnya pada tahun 89, Dery mulai terlibat dalam pembuatan sinetron. Yang unik, dalam beberapa sinetron yang dibintanginya, Dery dipercaya untuk berperan sebagai perempuan atau waria. Akibatnya banyak hal lucu yang menimpa dirinya. Pernah suatu kali dari perpindahan lokasi saya make up di buru-buru gitu. Saya make up di mobil dan saya make up pas saya menjadi tokoh perempuan itu. Itu saya make up dengan pakai ini maskara gini-gini semua shading ini pas lampu merah saya gini. Itu 1 metro mini dong. Tuh ngeliat semua begini. Dari derajat bencong lo, bancil. Wah, itu 1 metro mini bayaran. Aduh. Ini lewat, mobil ini lewat, mobil semua pada ngeliatin begini. Pas saya lagi udah lipstick, udah begini. Mau ngomong apa coba aja, bengong aja dia begini. Setelah berbagai tokoh ia perankan, akhirnya pada tahun 2003, kepiawaian Dery dalam akting mendapat pengakuan resmi dalam bentuk penghargaan sebagai aktor terpuji dalam Festival Film Bandung. Setelah cukup sukses menggeluti dunia seni peran, kemudian Dery bertemu dengan seorang penari yang tergabung dalam Sanggar Sangrina Bunda pimpinan Eli Kasim bernama Afnenda Asril. Datanglah saya ke rumahnya Tante Eli, dipanggil untuk di casting di Toko Malideman. Ketika ke rumah Tante Eli itu di situ ada perempuan, salah seorang penarinya Tante Eli Kasim itu. Di situ pun saya juga tidak tertarik sama dia. Dan kelihatannya dia tertarik banget sama saya. Malum lah sudah main sinetron. Dan akhirnya sang penari itulah yang kemudian menjadi istrinya. Pada 28 September 97 mereka menikah. Dan menikahnya pun juga wah kalau bukan saya tidak bakal tahan deh sebagai seorang suami. Iya bayangin aja, ini hari ini saya menikah nih. Hari ini saya menikah, akad nikah ya. Akad nikah, terus pesta kecil-kecilan di rumah. Nah besok pagi itu, besok subuhnya, istri saya tuh pergi ke Jepang sebulan, nari. Belum sempat bulan madu, boro-boro belah duren. Kita masih lemes, capek habis kawinan kan. Besok jadi tinggalin sebulan,
Bersama Afnenda dan 3 putra-putrinya, kini Dery hidup bahagia. Pemirsa, Anda masih tetap bersama Kabar-Kabari Minggu. Dan berikut adalah kabar yang telah kami persiapkan khusus untuk Anda. Membuka usaha sampingan bagi sebagian kalangan selebritis mungkin bukanlah sesuatu hal yang baru. Namun jika karena usaha sampingannya itu si artis diterpa gosip, itu baru lain ceritanya. Itulah sekelumit cerita pahit yang sekarang ini tengah menerpa mantan penyanyi cilik Enno Lerian. Awalnya beberapa waktu lalu, Enno bersama seorang temannya berniat membuka sebuah usaha di Bali yang rencananya akan dimulai pada bulan Juni nanti. Dan sejak saat itu, Enno terlihat beberapa kali hadir di Pulau Dewata bersama seorang pria tanpa didampingi suami tercinta. Pertama-tama sama Naya, akhirnya tapi karena Naya sibuk sama kuliah dan gue harus buru-buru kayak masalah ngedil, harus buru-buru ngedil tempat, terus habis gitu nyari tempat, itu gue sendiri. Dari awal Naya udah tahu usaha ini, karena Naya juga ngebantu ya, maksudnya ya sedikit lah ngebantu, toh ini juga karena modal ini kan juga modal, bukan modal gue doang, modal Naya juga. Bagi Enno harus ada pemisahan yang jelas antara pekerjaan yang ia geluti dengan perasaan pribadi. Selain untuk menjaga netralitas pekerjaan, tidak mencampur adukan kedua hal itu juga ditujukan untuk meningkatkan profesionalisme kerja. Jadi Enno menjamin kalau hubungannya dengan rekan kerjanya di Bali adalah murni hubungan kerja. Gimana ya, kayaknya nggak enak juga gitu kalau misalnya kita melakukan sesuatu tapi pakai perasaan gitu. Lebih baik nih kerjaan, bisnis gitu loh. Dan situ pun juga gue akan bikin perjanjian sama dia gitu aja. Kalau kita kerja, urusannya kerja. Tapi kalau misalnya emang kalau mau di luar kerjaan gitu, tunggu sampai selesai semuanya baru kita ini. Gue nggak bisa sih kerja kalau kerja tapi campur aduk gitu. Pemirsa, nampaknya apa yang baru saja diutarakan Enno tadi sama sekali bukan isapan jempol belaka. Buktinya saat kami meminta komentar suami Enno seputar usaha dan kepergian sang istri beberapa waktu lalu ke Bali, Naya justru mendukung keputusan sang istri membuka usaha sampingan. Bagi Naya, tidak ada hal yang perlu dicurigai apalagi dicemburui dari Enno. Selain ia percaya sepenuhnya pada Enno, toh rekan kerja Enno di Bali tidak lain adalah teman dekatnya sendiri. Ya pikiran gitu sih pasti ada ya, tapi toh ini kita udah berkeluarga gitu, udah punya anak, tuh ngapain juga gitu buat kayak gitu. Kalau gue sih selalu mikir kayak gitu, dan gue selalu bilang sama Enno, pokoknya jangan macem-macem lah gitu, jangan sampai gimana tuh. Temen juga penting gitu. Gue sangat percaya sama istri gue gitu. Jadi dan gue juga tahu kondisi di Bali di sana gitu. Halo, apa kabar? Kabar-kabari di hadapan Anda saat ini bersama saya Usi Sulistiawati, dan selama setengah jam ke depan saya akan menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabar-kabarkan karena kami kabar-kabari. Pemirsa, tak ada kabar dan tak kami kabar-kabari. Bintang sinetron Lira Firna tampaknya harus bersiap-siap menghadapi berbagai protes. Pasalnya, foto-fotonya di sebuah majalah pria dinilai terlalu sensual bagi sebagian masyarakat. Bagaimanakah tanggapan Lira mengenai hal tersebut? Sebagai seorang model dan bintang sinetron, Lira Firna akan dengan senang hati menerima tawaran untuk difoto, apalagi jika yang menawarkan sebuah majalah berkelas yang punya nama. Lagi pula di luar profesi sebagai model, ia pun mengaku senang difoto. Jadi pastinya tawaran itu tidak akan ia lewatkan begitu saja. Begitulah awal mula sampai akhirnya wajah cantik Lira Firna menghias sebuah majalah khusus pria. Ia suka dengan hasilnya. Tapi ada sedikit ganjalan yang membuat rasa suka itu menjadi terganggu. Apalagi kalau bukan kesan seksi yang timbul lewat posenya itu. Kalau sudah begini jadinya, rasa suka Lira pun berganti dengan was-was akan protes yang pasti melayang padanya. Aku nggak nyangka ya yang dikeluarin yang hampir 3/4 ya. Aku pikir mereka akan ngeluarin yang setengah-setengah ke atas gitu. Karena aku juga dapat kopian CD foto-foto itu. Banyak yang bagus-bagus yang dada ke atas. Memang pada awalnya kita sudah bilang ke Lira bahwa Lira nanti kamu akan jadi cover dengan tema yang sangat berbeda dengan yang pasti dengan konsepnya ME yang seksi dan pasti juga menarik, dan kita nggak akan bikin Lira menjadi aneh di cover gitu. Melihat posenya untuk pertama kali di majalah tersebut, ia mengaku terkejut. Menurut penyuka hewan melata itu, gambar-gambar yang akhirnya muncul di dalam majalah tersebut benar-benar di luar dugaannya. Padahal semula ia mengira gambar dirinya dengan ular peliharaannya lah yang akan menghias lembaran majalah tersebut. Aku nggak tahu kalau yang dikeluarin itu ya.
Karena sebenarnya konsep awalnya itu setahu aku dengan ular aku. Dan kostumnya sendiri aku lihat waktu itu nggak begitu seksi. Aku juga nggak tahu kenapa bisa jadinya seksi ya. Kalau nggak salah celananya celana Firna sendiri ya.